Ya, pemirsa, sekarang kita akan membahas soal pelemahan rupiah yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini, dan kelihatannya ini masih akan tetap dipertahankan pelemahan rupiah tersebut. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komite Ekonomi Nasional Purbaya Yudi Sadewa dan juga Vicky Amarnani, analis falas dari Monex Investindo. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Vicky, dan selamat pagi Yudi. Saya mau biar seumuran kita, levelan. Oke, saya mau bicara dulu ke Vicky dulu. Mungkin apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelemahan rupiah kita kali ini? Apakah memang ini dampak dari currency war yang terjadi di pasar global atau gimana? Ya, mungkin kalau kita lihat secara gambar besar dulu, sebetulnya dari Agustus 2011 itu tren rupiahnya melemah terus dari level 8.600 sekarang mencapai 9.740. Mungkin alasan pertama adalah twin deficit untuk subsidi minyak. Tapi sebetulnya banyak faktor eksternal juga, kekhawatiran di pasar global, masuk krisis lagi, masalah utang di Eropa, sekarang kekhawatiran di Siprus, sementara ini mereka cari solusi, tapi masalah di Italia juga jadi penyebabnya, mereka belum bisa cari parlemen, tingkat utang di Eropa sangat besar, di Amerika Serikat pun mencapai 100%-nya GDP mereka. Hal-hal seperti itu membuat banyak investor diversifikasi dan cari aset yang aman, yaitu US dollar. Kenapa US dollar? Karena dia mata uang primary. Jadi akibat itu kena faktor eksternal dan mungkin budget defisit, tapi secara keseluruhan Indonesia sendiri oke banget, GDP pertumbuhannya 6,3%, tingkat penganggurannya cuma 6,12%, dibandingin zona euro sekarang sudah mencapai 12%. Dan dari saham-saham lokal pun sekarang udah mau tembus 5.000. Jadi secara keseluruhan domestic consumption 55% di GDP, everything is very good. Iya, tapi itu tidak terrefleksikan pada rupiahnya, malah ikut melemah terus gitu kan? Apakah memang itu salah satu faktornya itu tadi karena memang ini terjadi currency war di pasar dunia, dolarnya menguat atas seluruh mata uang bukan hanya terhadap rupiah. Ya, sekarang sebetulnya semua central bank maunya mata uangnya melemah sebetulnya untuk faktor ekspornya juga. Tapi selain itu kena dampak dari faktor eksternal juga Indonesian rupiah. Makanya sementara ini untuk Indonesian rupiah menguat, saya lihat sulit. Ya, karena faktor penguatan dolar. Kalau kita lihat dolar indeks pun sendiri sekarang di level 83, dekat level tertinggi 52 minggu. Akibat itu saya lihat rupiah untuk pecah 10.000 pun sulit karena demand untuk rupiah dari investor asing itu sangat kuat. Tapi untuk pecah di bawah 9.500 pun berat pada saat ini. Jadi saya lihat ranging aja sementara ini. Ranging aja, tapi dengan kecenderungan turun, melemah. Kecenderungan melemah kalau masalah di Eropa tambah parah atau defisitnya meningkat lagi. Defisit yang di dalam negeri ya? Dalam negeri, tapi kalau kita lihat defisit Indonesia cuma 2%-nya GDP ya, budget defisit anggarannya. Jadi kalau dibandingin Prancis yang punya rating AAA, budget defisit mereka aja 4,5%, jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi secara overall aku cinta rupiah ya. Jadi gimana itu sebenarnya semua bank sentral menginginkan mata uangnya melemah. Tapi bank sentral kita BI ini tidak pernah mau secara eksplisit menyatakan bahwa kita memang sedang dalam tren melemah ini. Kalau kita pelajari lebih jauh, kapan rupiah mulai melemah dengan signifikan dan menunjukkan tren yang berbeda dengan negara-negara tetangga kita, itu terjadi pada sejak pertengahan tahun lalu. Pada waktu itu BI mau mengeluarkan data current account yang ternyata defisitnya besar sekali. Mereka sepertinya khawatir dan mereka takut kalau ini terjadi terus maka ekonomi Indonesia akan jatuh atau pertumbuhannya akan terganggu. Jadi sepertinya mereka memikirkan cara bagaimana memperbaiki current account defisit, antara lain dengan memperkuat ekspor kan tentunya. Mereka berpikir memperkuat ekspor melemahkan nilai tukarnya. Kalau rupiahnya lemah maka ekspornya mempunyai daya saing lebih di pasar global. Yang mereka lupa adalah globalnya juga emang lemah, diperlemah juga cuma. Jadi pola jadi malah keterusan ya, diperlemah malah keterusan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ya BI itu di tengah-tengah sekarang. Bilangnya sih pengen kuat, tapi kalau dari action ya sepertinya mereka masih pro rupiah yang relatif lemah. Walaupun bukan berarti rupiah bisa menembus level 10.000. Karena kalau menurut saya sekarang hitungan kita ya biasanya benar, rupiah itu sekarang fundamentalnya di 9.300-an. Jadi harusnya nggak lama lagi kita akan bergerak ke sana. Pada saat bank sentral kita sadar bahwa untuk menyelamatkan current account tidak perlu memperlemah rupiah atau tidak perlu panik dengan negatif current account. Karena negatif current account biasanya terjadi. Apakah current account-nya sudah membaik atau belum ini? Belum, tapi itu otomatis terjadi ketika kita mengalami positif capital account yang besar. Jadi setelah krisis tuh kita selalu berusaha mengundang investor asing ke sini kan. Begitu mereka mulai tertarik karena ekonominya mulai maju, jelas capital account besar masuk ke sini. Ketika itu terjadi, konsekuensinya current account-nya harus negatif. Karena dalam ilmu ekonomi, capital account tambah current account kira-kira mendekati 0.
Iya. Jadi ini konsekuensi Jadi ini logis harus ada dari yang plus minus. keberhasilan kita. Harus ada yang plus minus ya. Credit Iya. account-nya minus, Biasanya seperti capital itu. account-nya. Ini saya harus menjelaskan kepada pemirsa juga kalau capital account ini kan bentuknya masuk di portofolio biasanya begitu atau gimana? FDI pun investasi portofolio langsung juga masuk itu. Portofolio, bond market semuanya itu masuk harus modal asing di sini. Jadi kalau gitu kayaknya ada alasan dong ya dengan saham kita yang menguat, kemudian gold kemarin juga menembus Melemah, ya. level tertinggi. Mungkin, sorry, Mbak. Bisa samakan ini. Jadi kenapa current account negatif? Apa artinya? Artinya kita sedang memakai uang dari luar negeri untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Itu yang terjadi. Jadi fondasi ekonomi kita bukannya runtuh, malah semakin baik. Kita sedang memakai dana yang masuk ke dalam Indonesia. negeri. Justru makin lama masalah utang Eropa, menurut saya bisa lebih dari 1 dekade, itu lebih positif untuk Indonesia. Karena itu orang investasi ke negara-negara emerging seperti Brasil, Rusia, Indonesia, China. Jadi itu sebetulnya positif untuk kita. Cuman seperti saya bilang, faktor eksternalnya, kalau misalnya di Eropanya ada panik, atau apa, itu akan dampak juga. Jadi orang tidak minat kepada aset risiko, banyak investor asing akan keluarkan dana mereka dari Indonesia, akan dampak ke pasar lokal dari Jakarta Composite Index juga, dan juga akan dampak kepada rupiah untuk melemah juga. Itu yang kita khawatir kalau tiba-tiba ada Itu tadi selalu terjadi. penarikan Memang dana. mereka itu pergerakan yang normal dalam jangka pendek. Global uncertainty yang mengaruhi flow in atau flow out. Ketika uncertainty di pasar global naik, modal cenderung keluar. Tapi kan kita lihat IHSG naik terus. Ya. Asing masuk sini terus artinya ya. Artinya even dengan pelemahan rupiah ini, sepertinya mereka bisa melihat bahwa fondasi ekonomi kita cukup kuat. Artinya kita nggak usah terlalu khawatir rupiah akan terkoreksi habis-habisan. Jadi Anda jangan borong dolar sekarang. Ini masalah kita kan persepsi di masyarakat ini gawat darurat atau enggak gitu kan, nilai tukar rupiah kita gawat darurat atau tidak pikir? Menurut saya tidak. Menurut saya sebetulnya karena ya external factor dan Business Fed dia nggak akan terlalu menguat, mungkin seperti dikatakan Pak Yudi. Sebetulnya secara fundamental harusnya di 9200 ya Pak, tapi karena faktor-faktor ini dia akan ranging aja menurut saya antara 9550 sampai 9900, nggak akan tembus 10.000 gitu. Iya. Itu tidak bisa juga di bawah 9.000 lagi sebelum itu tadi pelemahan rupiah dilakukan karena defisit apa tadi neraca perdagangannya. Ada peluang menguat ke di bawah 9.000 ketika nanti momentumnya berubah. Jadi setelah melemah biasanya dia menguat. Biasanya nguatnya cenderung biasa kebablasan, melewati level fundamentalnya. Ada peluang sana, tapi nggak akan terlalu lama sana terjadi. Iya. Apalagi ini kan mau ada kenaikan BBM gitu kan, ada kebijakan energi. Nah ini apa nanti dampaknya gitu kan kepada itu tadi peluang penguatan rupiah di bawah 9.000? Kalau saya pikir dampaknya positif, apapun kalau pilihan yang diambil oleh pemerintah. Basically, selama pemerintah mengambil action, menaikkan BBM atau melakukan pembatasan, investor akan berpikir defisit kita dari anggaran maupun account akan berkurang, sehingga prospek di sini akan lebih baik, sehingga mereka akan lebih berani melakukan investasi di sini. Artinya fundamental kita dianggap. Kalau itu yang terjadi, maka rupiah akan cenderung menguat. Mungkin yang saya bilang tadi, dia akan menguat ke arah fundamental, mulai akan terjadi. Oke, Vic, gimana soal Suku bunganya juga menarik ya, masih di 5,75% kalau dibanding tetangganya atau di Singapura. Kita sekarang kalau deposito di Singapura itu dapatnya sekitar 0,29% per tahun gitu ya. Jadi jauh lebih rendah. Jadi kalau dilihat secara ekonomi sehat, secara tingkat penganggurannya sehat, domestic consumption-nya tinggi, 60%-nya GDP, itu semua investor asing, lagi foreign direct investment-nya besar. Jadi poin-poin ini sebetulnya positif banget untuk Indonesia. Baik, kita lanjutkan lagi ya nanti perbincangan ini selepas weekend. Minta tetap bersama kami dalam perbincangan soal melemahnya nilai tukar rupiah. Apakah ini gawat darurat atau memang sebuah siklus yang biasa saja? Kita lanjutkan lagi nanti selepas weekend. Kita lanjutkan lagi perbincangan ini bersama dengan Yudi Sadewa, anggota KEM, dan juga Vicky Amarnani, analis di Monex Investindo. Tadi kalau Pak Yudi bilang, jangan beli dolar dulu sekarang begitu kan? Jangan panik memborong dolar. Jangan panik borong dolar gitu kan? Nah, Vicky bagaimana menurut lo? Menurut saya emang sekarang bukan waktunya untuk beli dolar, karena kalau kita lihat dolar indeks itu mengukur kekuatan dolar atau pelemahan dolar terhadap beberapa mata uang seperti yen, euro, Swiss franc, dan pergerakan dolar indeks selama 52 minggu ini range-nya 74 sampai 84. Sekarang dia lagi di level 82,70 di level tertingginya. Jadi jangan, tapi pada saat ada pelemahan US dollar, mungkin dolar indeksnya ke level 80, itu saatnya untuk beli US dollar. Soalnya menurut saya US dollar nggak akan melemah besar tahun ini. Ada pelemahan dikit, orang akan kumpulin dolar untuk
cari safety gitu. Ketika fix index di 80 itu dolar rupiah itu di kisaran berapa? Gak bisa dipatok-patokan seperti itu. Okay. Cuman ya menurut saya kalau misalnya rupiah pun ke 96, 95, 50 aja, itu sudah menarik sebetulnya untuk di dolar. Tapi pilihan lainnya kalau misalnya jangan buru-buru, jangan panik borong dolar sekarang, apa dong yang bisa menjadi pilihan lain? Mungkin pilihan lain menurut saya emas ya. Sekarang banyak orang lagi panik, wah emas internasional turun sampai selevel 1.555 dolar. Kenapa alasannya? Mungkin sementara ini mereka sudah cari solusi buat Siprus. Walaupun itu solusi sementara ya. Itu membuat orang tidak panik. Kan biasanya kalau orang beli emas itu cari investasi aman. Karena sekarang sudah muncul solusi, emasnya koreksi, akibat dan mungkin pasar komoditinya juga melemah. Itu juga kena dampak. Poin ketiga, kemarin keluar berita crude oil inventory US ya. Inventory supply minyak di Amerika Serikat sekarang di level tertinggi dari sejak tahun 1990. Itu dampak untuk minyak turun besar juga sekitar 3% dari 97 sampai 94, 50. Akibat itu kena dampak semua faktor ini akan membuat komoditi turun. Masih akan naik terus. Iya, tapi secara teknis gold itu downtrend. Tapi kenapa saya lihat emas itu hold dong emasnya. Tapi kenapa saya lihat emas itu menarik sebagai investasi fisik? Karena di 1520 emas itu mungkin secara teknis ya ada triple bottom, bertiga kali sudah loncat lagi dari level situ, dan menurut saya di area-area ini banyak orang akan incar untuk beli fisik, bukan cuma orang retail seperti kita maupun negara seperti Cina, karena mereka mau nambahin cadangan devisa mereka dalam bentuk emas gitu. Baik. Saya sampaikan tentang emas. Kalau saya sebagai ekonom melihatnya begini, harga emas tidak terlepas dari fundamental perekonomiannya. Kenapa mereka jatuh kemarin? Karena kekhawatiran recovery-nya nggak terjadi. Tapi biasanya kalau recovery-nya terjadi dan kita percaya akan terjadi ke depan akan membaik secara perlahan, itu harga emas biasanya akan naik karena demand akan emas naik. Untuk misalnya kontak-kontak di barang-barang elektronik, handphone Anda itu ada emasnya sedikit. Jadi ketika demand elektronik naik, demand di pasar naik, harga emas juga naik. Jadi kalau untuk jangka panjang, kalau emang harga jatuh ke level yang rendah seperti dia bilang barusan, itu saat yang tepat untuk collect saya pikir. Tapi tetap kalau mereka percaya, kalau investor percaya global ekonomi akan recover, itu saat yang tepat. Tapi kalau dia percaya akan runtuh, ya nggak usah beli juga. Nggak, ini jadi investor dan bank sentral saling berebut di pasar yang sama begitu kan? Itu tadi kalau dolar ini jangan panik borong, tapi ini ada sinyal bahwa untuk mengumpulkan lagi cadangan devisa, bank sentral kita ini mulai mengabsorpsi, mulai menyerap likuiditas di pasar falas gitu kan, melalui term deposit falas. Nah ini bagaimana ini bisa mempengaruhi fluktuasi nilai tukar kita? Kebijakan ini kan sudah beberapa lama diterapkan ya. Saya nggak tahu kapan ini mulai, tapi rasanya bukan baru kemarin kan. Saya tidak melihat dampak yang terlalu signifikan dari kebijakan itu terhadap fluktuasi nilai tukar. Mungkin juga karena pandangan bank sentral memang lebih suka rupiah relatif lemah di level yang sekarang. Jadi selama pandangan bank sentral itu nggak berubah, tak hanya rupiah akan sulit menguat ke level yang saya bilang tadi, fundamental tadi. Tapi kalau dia lepas kontrol, ada peluang rupiah menguat ke sana dengan amat signifikan, mengingat sekarang capital inflow ke Indonesia cukup deras ya. Iya. Mungkin saya ingin tambahin aja, mungkin secara investor ya, aku cinta rupiah nggak usah khawatir, tapi orang yang trading atau butuh buat ekspornya tukar dolar, mungkin itu boleh perhatiin teknikalnya juga gitu. Tapi secara investor boleh simpan rupiah, tapi tetap kuncinya sekarang karena terlalu banyak kekhawatiran, tidak kepastian, kita harus diversifikasi portfolio kita, itu kuncinya gitu. Jadi kita harus ada sebagian US dollar, sebagian rupiah, sebagian emas. The key is to diversify. Jadi saran saya dari total aset kita 20% itu boleh dalam bentuk US dollar. Mungkin orang khawatir karena rupiahnya lemah, apakah Indonesia akan menuju tahun 98 lagi? Yang saya bisa katakan sekarang adalah fondasi ekonomi kita amat kuat. Consumer confidence kemarin survei bulan Maret naik lagi ke level yang hampir tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Leading Economy Index, penjual mobil dan lain-lain itu masih naik. Artinya dalam tahun 2013 ini, kelihatannya domestik ekonomi kita masih akan tumbuh di atas 6% dengan cukup aman. Jadi
saya tidak mendeteksi adanya peluang kekacauan di perekonomian domestik sampai akhir tahun. Jadi itu yang perlu dipikirkan juga ketika investor berinvestasi. Sinyal apa yang ingin disampaikan sebenarnya oleh Bank Sentral ketika Bank Sentral tetap mempertahankan tingkat suku bunga di level saat ini? Apakah ini memang untuk meng-attract itu tadi appetite investor yang begitu tinggi ya masuk ke Indonesia untuk itu terus meningkatkan capital account tadi, capital dan financial account di tengah current account yang masih negatif. Kebijakan Bank Sentral kita sekarang amat dekat ke rejim yang disebut inflation targeting regime. Jadi mereka akan sesuaikan bunga dengan inflasi yang terjadi, sama nggak dengan targetnya atau lebih tinggi apa enggak. Kalau disama dengan target, dia tidak akan merubah kebijakan moneter. Tapi kalau ada indikasi inflasi mulai naik dan akan melebihi targetnya dengan amat signifikan, baru mereka mulai bereaksi. Jadi dalam hal ini sinyal mereka adalah belum dianggap belum membahayakan dan mereka stick ke inflation targeting regime. Artinya inflasi akan menjadi patokan utama kebijakan moneter mereka. Mungkin yang naik rate-nya masih 5,75, ini kan masih menarik banget sekali. 5,75%, dan kalau kita lihat inflasi intinya itu malah justru turun dari 4,29% ke 4,2%. Yang naik itu CPI-nya, Consumer Price Inflation, yaitu terutama di harga tobako dan harga makanan. Itu sekarang meningkat dari 5,3% sampai 5,9%. Tapi kalau kita lihat core intinya 4,2%, suku bunga 5,75 atau CPI pun di 5,93 masih oke banget gitu dibandingin negara-negara seperti UK di mana suku bunganya 0,5%, inflasinya 3%, nggak seimbang sama sekali. Jadi menurut saya untuk support ekonominya, kekhawatiran ekonomi global, sementara ini suku bunganya tidak akan dinaikkan. Gain dari 5,9 itu di mata BI sekarang bukan 5,9. Dia kan lihatnya sampai berapa bulan ke depan, sampai akhir tahun lah, forward looking. Saya pikir di angka itu di mata mereka sekarang sekitar 4,4%. Karena di April ada downward shift 0,5% karena base effect tahun lalu kenaikan BBM yang nggak jadi, itu akan hilang angka pengaruhnya di angka inflasi. BBM yang akan naik ini? Kebijakan energi yang belum akan diputuskan? Belum naikkan, tapi apapun keputusannya kalau ada pembatasan maupun kenaikan? Bulan Juli kira-kira, dampak inflasi? Bulan Juli ini BPS akan melakukan rebase kalkulasi ulang tahun.